Pemirsa, di antara amanah yang begitu besar yang dihadapi oleh orang nomor satu di ibu kota ini, antara pesimisme dan optimisme yang tidak semua orang sejalan, akankah orang nomor satu di ibu kota ini mampu mengatasi semua permasalahan itu? Saat ini saya sedang berada di kediaman dinas dari Pak Anies Baswedan. Saya akan ajak pemirsa untuk masuk ke dalam, kita akan ngobrol-ngobrol yang paling baru tentang beliau. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Anies? Apa kabar Alvin? Terima kasih Baik. banyak Makasih. diterima di kediaman Mas Anies. Senang sekali. Tepat waktu. Pas ya? Sampai On time. Alhamdulillah Keren ini. sekali kayaknya. Wah, saya kalah muda nih kayaknya sama Pak Gubernur. Makasih udah sempat sini. Ini tempat tinggal. Ini rumah dinas. Rumah dinas ya. Rumah dinas gubernur. Ini dulunya rumah wali kota Jakarta. Jadi mulai dipakai tahun 1916. Jadi udah 112 tahun. Berapa banyak orang yang ada di sini ya? Cuman unik ini tempatnya. Dulu katanya nih, rumah wali kotanya itu di titik paling selatannya Jakarta. Oke. Udah nggak ada lagi ke sana. Kan Sungai Ciliwung tuh. Sekarang udah bukan paling selatan. Ya. Apalagi era sekarang. Kita duduk begini ya, Mas. Sekarang kita udah di tengah nih. Wah, terima kasih. Sehat? Mas Anies? Alhamdulillah, baik. Sempat beberapa hari lalu ada yang kan, lagi happening banget yang kita sempat berjumpa dulu. Oh sebentar iya. kejutan dari Sandiaga Uno. Tiba-tiba kejadian 5 tahun sekali yang langka, kata Mas Anies kemarin kan gitu. Ini sudah diprediksi sebelumnya atau memang dadakan benar-benar? Karena masa dadakan langsung seperti itu? Ya ada ceritanya. Nanti sejarawan yang nyeritain semua lengkap loh. Tapi Secara singkat lah ya. secara singkat ya. Jadi memang ada proses politik tuh di situ. Antar partai dan lain-lain. Dan dalam proses itulah kemudian waktu itu saya awal juga diajak bicara, tapi saya sampaikan bahwa saya memiliki banyak komitmen di Jakarta ini yang perlu diselesaikan, dan rasanya bagi saya lebih baik untuk menuntaskan apa yang sudah direncanakan di Jakarta. Dan ada pembicaraan juga dengan Bang Sandi. Dan akhirnya sampai pada panjang sih prosesnya, nggak sesingkat itu. Sampai kemudian ya, menolak itu bahasanya diplomatis sekali. Ya enggak, tapi memang iya. Dan saya sampaikan kepada semua bahwa pilkada baru setahun nih. Jadi rasanya masih banyak yang harus Tapi kita isu yang ada kan tentang namanya politik ya Pak, ada isu logistik, ada itu segala macam. Kebenarannya bagaimana ya Mas Anies ya kalau gitu? Wah, saya nggak ngikutin detail itu ya. Tapi kalau udah masuk wilayah politik itu banyak gosip, banyak isu, banyak. Saya sudah ngalamin. Jadi antara fakta, fiksi, fitnah itu susah dibedain. Tipis tuh. Jadi saya akhirnya berkesimpulan, ya kalau saya nggak ketemu yang otentik ceritanya, ya udahlah itu bagian dari dongeng-dongeng. Tapi itu mungkin yang paling bijaksana mungkin ya, karena kalau nggak ketemu yang otentik, untuk apa panjang iya. gitu ya? Kita punya kecenderungan membicarakan, oke? Dan kalau lagi musim politik, maka yang dibicarain politik. Lagi musim politik nih. Ini 2 tahun berturut-turut ya. Tahun dan tahun depan ya, rame banget ini pasti. Tapi justru itu yang paling penting. Untuk apa sih proses politik ini semua? Untuk mengelola amanat rakyat. Bentuknya apa sih amanat rakyat itu? Kalau tanyain konkretnya, tuh anggaran tuh, APBN, APBD itu amanat di rakyat tuh. Ada sekian ribu triliun, kalau 2.000 triliun lebih kalau di pusat, kalau di Jakarta ada 70 triliun, itu akan dipakai untuk apa? Jadi proses politik jangan dilihat, terutama bagi yang terlibat, semata-mata soal mendapatkan otoritas, wewenang, kekuasaan. Tetapi bagaimana kekuasaan itu digunakan ketika sudah dipegang. Ya, jangan sempit melihat itu ya. Iya, lain dengan sepak bola. Sepak bola itu ketika keluar pemenangnya, di situ selesailah pertandingannya. Kerjanya selesai. Begitu tahu siapa yang menang, selesai.
Kalau politik terbalik, begitu ketahuan Baru siapa yang start menang, dong. baru mulai kerja tuh. Nah, kadang-kadang kita lebih asik membicarakan pertandingannya daripada ketika udah jadi gitu. Udah jadi malah mulai ini. Ketika udah jadi, baru saat itu kita kerja. Dan disitulah sebenarnya menurut saya. Jadi sekarang ini masih pasti akan rame. Berarti Sandi bukan calon cawapres yang mengagetkan dong ya kalau menurut Mas Andi. Mas Sebenarnya kaget atau tidak tuh tahu sebelumnya dengar apa enggak gitu aja dulu. Oke, itu ya kita Kan itu gitu dulu ya. ya. Kan kalau kitanya nggak dengar jadi mengagetkan. Tapi kalau udah dengar ya nggak kaget lah. Gitu. Karena dua-duanya kan partainya yang mengusung untuk di DKI Iya. satu dan dua. Memang sebenarnya begini. Mungkin kan ini juga unik sih di Indonesia ini. Kalau kita lihat-lihat ya, gimana gitu. Hari terakhir kan semuanya baru ketemu nama. Itu dia. Dua-duanya baru ketemu Iya, nama di hari dua-duanya terakhir. ketemu nama. Dua-duanya juga kejutan gitu. Mungkin kita begitu ya sekarang ini. Gitu. Mudah-mudahan nanti generasi-generasi ke depan tuh lebih beda lah suasananya. Saya melihat foto yang buat saya sangat upload dari Mas Anies dan Mas Andi juga upload foto lagi rangkulan, perpisahan, kemudian ada ibu kasih sayang juga, pelukan juga. Yang diomongin apa ya waktu itu? Mas Anies? Jadi curious kita pengen tahu waktu pelukan diomongin apa gitu. Yang diomongin apa Kalau ya? boleh sharing dengan Alvin and Friends gitu. Ya, it's been a great journey. It's been a great It's been a great journey. It's been a great journey. And we will continue the journey. Oke. Jadi memang secara perkantoran kita tidak lagi sekantor. Tapi saya sama Sandi ini bukan kenal kemarin. Ibu kami, ibunya Sandi, ibunya saya, itu mereka teman sekelas zaman kuliah. Sekelas lagi. Sekelas betul-betul sekelas, angkatan sekelas. Dan kita lahir juga di bulan yang nggak beda-beda jauh, di tahun yang sama, memang sebaya. Kemudian kita kenal sudah lama, jadi dan tidak pernah membayangkan bahwa akan kemudian berpasangan untuk pilkada gitu. Sebenarnya nggak pernah membayangkan kita. Dan Allah bekerja dengan cara yang misterius. God works in a mysterious way. Nggak ada yang tahu tiba-tiba begini, begitu. Kemudian Mysterious way. baru jalan 10 bulan, toto ada persimpangan. Ada persimpangan nih. Tapi dukungan apa yang diberikan Mas Anies pada Sandi untuk Pilpres ini? Nanti kalau itu disimpan dulu. Kalau udah dikeluarin sekarang nanti seru. Jagoan nih kalau jawab begini, gitu ya. Nanti dulu, Vin. Disimpan dulu buat nantinya sendiri. Tapi saya sempat tadi yang waktu pertama-tama ditawarkan kepada Mas Anies kan oleh Pak Prabowo ya. Untuk ini apa enggak? Lalu Mas Anies menolak dengan ingin lebih fokus ke Jakarta. Ya, karena masih banyak tanggung jawab yang harus dilakukan dituntaskan. Ya. Atas mungkin usulan dari Pak Ulama juga, yuk tuntaskan dulu, mungkin seperti itu ya jasanya ya. Betul, Mas Anies seperti itu? Ya kira-kira Iya, gitu. kira-kira seperti itu. Wow, I got you. Look at his face gitu. Kira-kira gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita boleh berandai-andai, siapa kira-kira pengganti atau kriteria apa pengganti seorang Sandiaga Uno dari kacamata seorang Anies Baswedan? Sebenarnya sederhana. Saya siap bekerja dengan siapa saja. Karena kan kita ini kan case-nya beda ya, gantikan secara bukan milih kan, Ya. ya kan? Siapa yang harus gantikan? Ya, sebenarnya secara kita sudah cukup dewasa untuk bisa bekerja sama dengan siapa saja. Yang penting ada kemauan untuk saling menghormati, saling menghargai, saling mendukung. Itu yang penting. Karena kalau tidak ya repot. Dan saya sama Sandi kita tektok aja. Tempat kita ketemu kemarin yang ada fotonya segala itu rutin di situ. Sehari-hari juga Wagub tuh masuk Rumah kedua ya? nyelonong masuk Situ. bahkan dia kalau mau shower lebih senang ke tempat saya daripada tempat dia. Gitu. Jadi dia akan artinya nanti siapapun yang nanti akan ditugaskan, saya berharap bahwa bisa betul-betul bisa kerjasama. Kalau nama Mardhani Alisera mendekati nggak kriteria itu? Sekarang belum ada nama. Belum ada nama. Belum ada nama sama sekali belum ada. Ini semua adalah spekulasi di luar gitu.
Dan tadi saya mau tanya sidangnya kapan ya? Katanya lagi masa idah. Masa idah. Masa Lagi baru masa idah. berapa hari langsung Masa udah baru mau sidang gitu. 2 hari. Kurang pantas lah Kurang gitu. pantas. Masa baru 2 hari terus udah langsung nyari gitu. Tunggu dulu dah sebentar gitu. Take it Saya easy. mau tanya itu tadi gitu Pak. Kira-kira sidang nah ini kayak gitu-gitu ternyata masih ada masa idahnya gitu ya. Masa idahnya mesti apa ya? Masa tenggat lah, masa tunggu ya. Iya. Masa tunggu dan tenggat tunggu. Jadi memang ya sih kita tunggu sebentar dan cuman juga saya sampaikan kepada teman-teman semua dan kan ini nanti ada nama usulan dari partai pengusung. Betul. Itu dan mereka sudah Dan nama yang saya menyampaikan sebutkan tadi kan memang dari partai Ya, pengusung. dari partai pengusung. Dan partai-partai pengusung sudah mengatakan bahwa siapapun nama yang akan kami bawa akan kita bicarakan dulu dengan gubernur. Jadi kenapa ya? Karena selama ini kita berhubungan baik juga kok. Saya dengan partai-partai pengusung itu tidak pernah ada masalah, komunikasi terus, silaturahmi lancar, visi ada. Jadi nggak mungkin mereka itu tahu-tahu kawin paksa gitu, enggak lah gitu kan. Ini ada masa idah, ada kawin paksa. Ini istilahnya luar biasa ya. Jadi udah ikhlas ya melepas Sandi ya. iya, saya rasa bukan hanya ikhlas, tapi kita berharap bahwa apa yang dikerjakan nanti manfaat untuk Indonesia. Ini dua-duanya adalah dua pasang ini. Dua-duanya saya kenal baik semua kenal baik. Pak Jokowi saya kenal baik, Kiai Ma'ruf Amin saya kenal amat baik, Pak Prabowo tentu saya kenal baik, Sandi apalagi. Oh, bicara soal kenal baik Pak Jokowi, saya sempat nanti kita cerita ya waktu kita ke Pelikan Crossing nanti ya. Saya sempat lihat Mas Anies satu mobil dengan Pak Jokowi. Tapi kita break dulu, kita kembali saat lagi hanya di Alvin and Friends.